Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Gage Nabila Salsabil, salah satu mahasiswi ISI Surakarta, Prodi Film dan Televisi. Sebelumnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri sebagai audiens dari media massa untuk lebih memahami penjabaran tentang esai ini. Saya berusia 20 tahun dan saya seorang mahasiswi. Lingkup bermedia saya dikelilingi oleh teknologi smartphone yang semakin berkembang. Dan untuk saat ini, saya cukup jarang menyaksikan televisi. Semoga perkenalan tadi mampu menjadi penggambaran singkat ya, yang nantinya akan berhubungan tentang materi yang saya sampaikan. Mari kita masuk pada sesi presentasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori esai encoding dan decoding dari Stuart Hall. Teori encoding dan decoding. Stuart Hall memandang bahwa setiap pesan atau makna yang disampaikan merupakan rangkaian peristiwa sosial mentah di mana terdapat ideologi di dalamnya. Menurut Hall, proses ini melalui 3 momen yang berbeda, yaitu encoding, decoding, serta interpretasi dan pemahaman inti dari analisis reaksi audiens. Model teori ini merupakan metode yang menyoroti baik pesan maupun interpretasi halayak terhadap pesan tersebut. Menurut Hall, encoding dapat diartikan sebagai proses analisis konteks sosial politik terjadi saat konten diproduksi. Sementara itu, decoding adalah proses konsumsi dari suatu konten media. Hall menilai bahwa terkadang individu memiliki paradoks tersendiri dalam menangkap pesan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Stuart Hall, proses komunikasi, encoding dan decoding berlangsung lebih kompleks. Halayak tidak hanya menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, tetapi juga bisa memproduksi pesan yang disampaikan. Pada dasarnya, Hall berangkat dari konsep linear satu arah yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah pola yang lebih dinamis, dengan memperhitungkan peranan semua pihak yang terkait dalam proses produksi dan penyebaran pesan. Ia menawarkan 4 tahapan dalam teori komunikasi. Yang pertama adalah produksi, lalu sirkulasi, lalu penggunaan yang di sini dia sebut distribusi atau konsumsi, dan reproduksi. Baginya, setiap tahap adalah relatif otonom dari yang lain. Satu tahap mempengaruhi tahap selanjutnya, dan pesan yang diciptakan akan secara tersirat terbawa sampai akhir produksi. Namun demikian, tahapan-tahapan bersifat independen, karena dapat dianalisis secara terpisah. Story menyederhanakan konsep Hall menjadi 3 bagian, dengan menggabungkan tahap ketiga dan keempat. Bisa kita lihat bagian ini. Tahap pertama ialah proses produksi sebuah wacana. Salah satu alasan mendasar yang memicu terjadinya sebuah produksi, antara lain yaitu adanya kepentingan institusi terkait dan atau permintaan pasar untuk menayangkan program atau konten yang baru. Hasil akhir dari proses ini berupa pembentukan kode dari fenomena sosial menjadi sebuah pesan atau yang disebut dengan meaning structure atau struktur makna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur makna pada tahap ini didominasi dan dimaknai dari sudut pandang produsen sebagai pencipta dan pengirim pesan. Selanjutnya, penyampaian pesan yang sudah dikemas dalam bentuk sebuah tayangan atau program. Melalui medium inilah, penonton memiliki akses untuk memaknai pesan yang dikirimkan. Maka, penonton tidak secara langsung menerima struktur makna dari produsen, melainkan dari tayangan yang ditonton di televisi. Selain itu, pada tahap ini, eksistensi pengirim pesan tidak lagi terlihat, karena bahasa dan visualisasi dalam tayangan menjadi elemen yang sangat mendominasi. Tahap ketiga adalah saat di mana penonton berusaha memaknai isi tayangan dengan membongkar kode-kode dari tayangan yang disaksikan. Sama halnya dengan proses produksi. Proses pembongkaran ide ini juga meliputi beberapa proses
dan dipengaruhi oleh latar belakang penonton. Pesan yang berhasil ditangkap dari sudut pandang penonton ini disebut oleh Hall sebagai meaning structure atau struktur makna praktek nyata atau aplikasi pesan yang berhasil ditangkap oleh penonton merupakan bentuk reproduksi dari sebuah produksi. Terkadang, struktur makna dari diagram di atas belum tentu sinkron atau identik satu sama lain. Pada kenyataannya, instansi profesional tentu saja mengharapkan penonton dapat mengerti pesan yang diciptakan secara menyeluruh dan menerimanya dengan baik. Contoh, media meyakinkan penonton melalui sebuah iklan agar produk tersebut laris di pasaran. Namun demikian, tidak ada jaminan mengenai resepsi penonton yang akan dihasilkan dari sebuah produksi. Resepsi penonton karena hal tersebut tidak disamaratakan. Untuk melakukan penelitian tersebut, Hall mengklasifikasikan posisi penonton berdasarkan hasil proses pembongkaran kode atas wacana pertelevisian. Ketiga posisi yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah dominan hegemonic position atau posisi dominan hegemonis. Penonton yang termasuk dalam klasifikasi ini memahami isi pesan secara apa adanya. Dengan kata lain, penonton sejalan dengan kode dominan yang dari awal berusaha dibangun oleh pengirim pesan. Yang kedua adalah negotiate position atau posisi negosiasi. Posisi ini merupakan posisi kombinasi. Pada satu sisi, penonton mampu menangkap kode dominan yang ada di dalam teks atau tayangan televisi sebagai sebuah abstraksi yang terkandung. Namun demikian, di saat yang bersamaan, penonton juga melakukan penolakan dengan menyeleksi mana yang cocok atau tidak untuk diadaptasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas. Dengan kata lain, penonton tidak menerima mentah-mentah pesan yang ada. Untuk yang ketiga adalah oppositional position atau posisi oposisi. Sama halnya dengan penonton dalam posisi negosiasi. Dalam hal ini, penonton juga mengerti benar makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang dibuat. Tetapi, sikap yang mereka tunjukkan justru bertolak belakang dengan isi pesan. Dengan kata lain, dalam posisi ini terlihat adanya bentuk keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan. Demikian presentasi dari saya tentang memahami pemaknaan esai teori decoding dan encoding dari Stuart Hall. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh para pendengar. Saya memohon maaf bila terjadi kesalahan pengucapan atau apapun itu selama proses presentasi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.